di kuliah Fisika Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Ini lanjutan dari tadi ya. Tadi saya udah ngupload di Sinerba ada 2 materi, besaran dan pengukuran sama besaran gerak ini. Untuk buku referensi bisa di-download lewat ini, link ini, kemudian daftar hadir harus diisi, terus ada tugas formatif ke-1. Nanti tugasnya di-upload minggu depan di Sinerba juga. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang besaran gerak. Kita klik. Di sini kita mau belajar speed, kelajuan, kecepatan, sama percepatan. Nanti pasti beda ya. Jadi, apa sih itu besaran-besaran gerak? Sebelumnya, nanti kita akan berkenalan dengan displacement atau perpindahan. Untuk goalnya sendiri kita akan mendeskripsikan si gerak, besaran gerak secara komplit gitu. Jadi tujuan kenapa kita harus tahu apa itu percepatan, apa itu kecepatan, apa itu kelajuan gitu. Itu untuk mendeskripsikan suatu gerak partikel ataupun gerak benda. Nah, di sini untuk mengcompare atau membandingkan apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Dan tentunya belajar tentang akselerasi atau percepatan. Nah, di sini gambarnya ketika kalian berdiri di samping kereta yang sedang berjalan, ini kan sangat memiliki kelajuan, dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi gitu, relatif terhadap kamu yang sedang berdiri di pinggir kereta. Jadi di sini harus ada namanya patokan relatif, a frame of reference is needed. Nah, jadi semua di fisika itu kan relatif. Jadi di sini harus ada referensinya. Nah, referensi yang digunakan adalah kalian yang berdiri. Atau bisa jadi kalau kalian di kereta melihat orang yang berdiri di samping jalan, dia bergerak. Padahal kita yang bergerak. Enggak, padahal jadi taunya tuh relatif loh. Gerak itu relatif terhadap siapa dan terhadap objek apa gitu. An object is in motion if changed in position. Jadi ketika suatu benda itu dikatakan bergerak, itu ketika posisinya berubah relatif terhadap referensinya. Artinya yang tadi saya bicarakan, ketika kita meninjau suatu benda, berarti yang sebagai referensinya tuh kita. Ketika orang lain, misalkan nih kita ada 2, misalkan tadi di kereta ini. Ketika orang ini melihat orang yang di kereta itu berjalan, karena keretanya berjalan, menurut orang ini. Tapi menurut orang yang di dalam kereta, orang ini juga bergerak. Nah, tapi orang ini bergerak terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi sama-sama bergerak relatif. Oke, ini apa ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk mendeskripsikan gerak itu bergantung pada referensi yang dipilih atau yang digunakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan atau distance. Perpindahan itu dikatakan berpindah ketika posisi awal tidak sama dengan posisi akhir. Kalau biasa ya satuan perpindahan itu meter. Salah, ini distance itu jarak. Kemudian displacement itu perpindahan. Kalau jarak itu berarti harus ada posisi awal sama posisi akhir juga. Sama kayak perpindahan. Tapi kalau jarak tidak ada arahnya. Tapi kalau perpindahan itu harus ada arahnya. Oh, dia berpindah sejauh 5 meter ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat gitu. Ini namanya dikenal sebagai vektor arah. Besaran yang memiliki arah, magnitude and direction is called a vector. Jadi suatu nilai yang memiliki besaran dan arah itu namanya vektor. Kalau cuma memiliki besaran saja, misalkan 10, 1, 2, 3 jumlah itu namanya besaran. Tapi kalau ada vektor berarti dia memiliki besaran dan arahnya. Kemudian kita lanjut ke kelajuan. Jadi kelajuan itu apa? Kelajuan itu jarak per waktu. Kalau kelajuan sesaat
itu apa gitu. Kelajuan saat berarti average, rata-rata kelajuan itu berarti total distance, total jarak dibagi dengan total waktu. Kemudian bedanya, kemudian ada istilah lagi namanya kecepatan atau velocity. Velocity itu berarti dia memiliki laju yang memiliki arah. Artinya dia memiliki besaran yang memiliki arah gitu. Velocity is a description of an object's speed and direction. Speed and direction. Jadi velocity itu merupakan vektor. Tapi kalau kelajuan itu merupakan skalar. Nanti ada besaran yang namanya vektor sama besaran skalar. Nah, ini contohnya ketika perahu layarnya berubah arah, maksudnya arah lajunya, maka kecepatannya pun akan berubah gitu. Terus bagaimana how will its velocity to be changed? Dapat diubah gitu. Jadi bagaimana si kecepatan itu bisa berubah? Sebelum itu kita mendeskripsikan laju dan kecepatan. Kalau laju berarti ini sama-sama mengukur suatu benda yang bergerak. Tapi bedanya kalau laju itu skalar artinya besarnya saja, lajunya 70 km per jam. Kecepatannya 70 km per jam ke arah utara. Itu kayak gitu. Terus apa ya? Udah, speed and velocity. Ini grafiknya, grafik distance, jarak terhadap waktu. Jadi kalau dibaca waktu pada misalkan waktu 1 sekon di sini jaraknya akan naik ketika waktu bertambah. Tapi ketika jaraknya tetap, distance-nya tetap, dia akan waktunya tetap berjalan, dia namanya ada di garis yang datar ini. Artinya objeknya berhenti dong. Kemudian dia mulai lagi bergerak seiring waktu dan bertambah jaraknya. Jadi nanti kita akan, kalau dari grafik ini, kita akan menjumpai namanya kemiringan atau kecuraman, namanya slope gitu. Slope itu kalau dalam rumus trigonometri itu depan per samping gitu. Depan itu sinus per kosinus gitu. Jadi ini ketika grafiknya kayak gini, berarti depan ini berarti jarak, distance dibagi waktu, time. Jadi nanti slope-nya itu kalau di sini misalkan dari sini titik ini ke titik ini dia membutuhkan waktu 2 menit. Dan dari titik ini ke ini jarak yang ditempuh tuh 400 meter. Jadi slope-nya itu 200 meter per menit gitu. Itu untuk laju. Jadi 200 meter per menit itu merupakan laju. Terus lagi satu istilah lagi namanya akselerasi atau percepatan. Percepatan itu merupakan perubahan velocity, perubahan kecepatan. Jadi percepatan itu dihasilkan karena ada perubahan kelajuan, baik itu laju yang naik ataupun laju yang turun. Atau perubahan direction, perubahan arah, dan perubahan arah ataupun laju. Namanya percepatan. Percepatan juga merupakan suatu vektor, artinya memiliki besaran nilai dan arah. Ini contohnya ketika pitcher melempar bola, suatu saat bolanya akan pertama dia memiliki kecepatan konstan, setelah itu dia akan lama-lama dia akan menurun kecepatannya namanya perlambatan atau percepatan. Ini juga contoh ketika kalian main basket gitu, pertama si bolanya ini kalian lempar dengan gaya tertentu, kemudian ketika dilepas dia akan lama-lama akan
diam gitu. Ini mengalami perlambatan. Perlambatan itu negatif dari percepatan. Untuk contoh lagi nih, ketika kalian ada di pesawat, kemudian ketika tak ada turbulence, pesawat kan ini lajunya tetap. Tapi kalau ada turbulence, dia tiba-tiba berkurang gitu kecepatannya. Itu mengalami perlambatan. Jadi, it doesn't matter whether you speed up or slow down, it is still considered a change in acceleration. Jadi, akselerasi itu, baik itu bisa jadi perlambatan atau percepatan. Namanya percepatan gitu, namanya akselerasi. Bisa negatif, bisa positif. Itu untuk menghitung percepatan itu berarti perubahan kecepatan dibagi dengan total waktunya. Kalau untuk rata-rata berarti untuk percepatan rata-rata berarti keadaan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya, selisih waktu. Nah, ini contohnya ketika main roller coaster. Nah, di sini kecepatan pertamanya 4 meter per sekon. Kemudian setelah 3 detik dari bawah, dia langsung memiliki laju 22 meter per sekon. Tentukan harga dari akselerasi atau percepatannya. Jadi kita udah tahu inisial speed-nya, inisial kelajuan pertamanya itu 4, kemudian finalnya itu 22. Artinya final berarti 22 dikurangi 4 sama dengan 17 ya? Berapa sih? 17 dibagi dengan 3 sekon selang waktunya. Itu untuk percepatan. Jadi percepatan yang roller coaster rata-rata itu 6 meter per sekon. Jadi 22 dikurangi 4 dibagi 3. 22 dikurangi 4 dibagi 3. Sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Ini sama tadi penjelasannya untuk grafik. Jadi grafiknya tuh speed kelajuan terhadap waktu. Kalau tadi kecepatan itu di sininya distance, artinya jarak tempuh. Kalau percepatan berarti ini kelajuan, sumbu Y-nya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Udah selesai. Kemudian ada tugas mandiri, tugas formatif. Ini pilihan ganda. Bisa nih, tugasnya harus di-download dulu. Terus ada berapa? Ada 10 soal. Bisa dikerjakan di kertas, terus difoto, kemudian diupload di Sinerba. Oke, terima kasih. If you have any questions or comment, I will more appreciate it. It will be more appreciated for me. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.